Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau memang kita memperhatikan kondisi masyarakat kita di Indonesia, memang masih jauh dari pengamalan Al-Quran. Pada tataran membaca Al-Quran sudah lumayan cukup bagus. Pada tataran menghafal Al-Quran cukup pesat perkembangannya. Tapi pada tataran memahami makna dan tafsirnya masih sangat lemah. Pada tataran pengamalan masih sangat jauh sekali. Dan kalau kita melihat misalnya negara yang cukup terkenal dalam memahami dan mengamal Al-Quran, yaitu negara Iran. Karena kita melihat tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menjalankan dan mengamalkan atau mempraktikkan hukum-hukum Islam selain negara Iran, Republik Islam Iran. Beliau mengatakan dalam mukadimah ini, "Wali husnil hadhi fa inna hudur al-Qur'an al-Karim fi harakati hayat al-muslimin al-fardiyah wal ijtima'iyyah fil 'alam wa khasatan fi ajwa'i biladina Iran yazdadu wa yashtaddu yawman ba'da akhar." Dan sangat beruntung bahwa kehadiran Al-Quran Al-Karim di dalam gerakan kehidupan kaum muslimin, baik yang bersifat individu maupun bersifat sosial di alam semesta ini, dan khususnya di lingkungan negara kita Iran, itu semakin bertambah, semakin semarak setiap hari dan hari demi hari. Ini kondisi kehidupan Al-Quran di Iran. Dan tentu saja antum yang pernah pergi ke Iran, ke negara Iran, khususnya di kota suci Qum, dan khusus pada bulan suci Ramadan, bagaimana di sana Al-Quran disemarakkan, dibaca, dilantunkan, didiskusikan maknanya, tafsirnya, dan seterusnya. Bahkan ada musabaqah Quran setiap tahun. Dan tahun lalu kita juga mendengar bahwa ada ikhwan kita dari Indonesia yang meraih tilawah juara pertama, yang bernama Salman dari Garut, ya, Jawa Barat. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran hidup di Iran dengan berbagai sisi dan dimensinya. Bukan hanya dimusabaqahkan, bahkan juga mereka sangat semangat dalam menggali makna-maknanya, tafsirnya dan ta'wilnya, dan bahkan dipraktikkan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Wa'adadul qurra'il kibari wal hafidhin al-ajilla wal mufassirin al-arifina fi mujtama'ina walhamdulillah laysa bil qalil. Dan jumlah para qari yang besar dan juga para menghafal Al-Quran yang mulia, dan bahkan para mufassir Al-Quran yang arif, yang paham, yang mendalam ilmunya, alhamdulillah di masyarakat kita, yaitu di Iran, jumlahnya sangat banyak dan tidak sedikit. Misalnya kita lihat ada salah satu ayatullah yang bernama Ayatullah Abdullah Jawadi Amuri. Beliau mufassir yang sangat dalam, yang sangat terkenal, dan sekarang sedang menulis kitab tafsir Al-Quran berbahasa Persia dan bahasa Arab, yang hingga saat ini baru sampai mungkin 40 jilid, ya, dan akan bersambung terus sampai jilid-jilid berikutnya. Beliau seorang faqih, seorang filsuf, seorang arif yang sangat mendalam ilmunya, yang pernah dikirim oleh Imam Khomeini untuk berkunjung menghadap Gorbachev di masa itu untuk memberikan pencerahan, tetapi Gorbachev tidak menerima Islam. Akibatnya negaranya hancur dulu tanpa ada serangan, hancur dari dalam. Insyaallah bagaimana juga selama mereka akan hancur dari dalam tanpa peperangan. Waqad sara far'u at-tabshiri fil hujjat al-ilmiyyah fi Qum ahad al-furu' at-takhassusiyah المهمة في الدراسات العلمية في الحجة التي تخضع باستقبال واسع من قبل الطلاب. Beliau mengatakan bahwa salah satu cabang pengetahuan, cabang ilmu, yaitu
ilmu tafsir di Haujah Ilmiah di pesantren-pesantren di Kota Qum merupakan salah satu cabang takhasus, cabang spesial yang sangat penting di dalam kajian-kajian keilmuan di pesantren-pesantren yang nyatanya mendapat sambutan yang sangat bagus, sangat luas dari kalangan para pelajar, para mahasiswa dan para santri. Wasara darsul tafsiri min ad-durusir rasmiyah bil haujati wa ahad mawaridil imtihani fiha. Bahkan pelajaran tafsir dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat penting di sekolah-sekolah dan di Haujah Ilmiah, dan diadakan ujian untuk itu. Ya, ini sangat bagus kalau kita misalnya di sekolah-sekolah kita di Indonesia juga menjadikan tafsir Al-Quran sebagai salah satu pelajaran penting dan resmi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, bukan hanya di pesantren-pesantren saja. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Al-Quran Al-Karim kepada kita, kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh umat manusia untuk bisa membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya akan terwujud bertahap perlahan-lahan insyaallah. Kita berharap mudah-mudahan dengan kajian yang sederhana yang akan kita laksanakan ini akan memicu kita, memicu keluarga kita dan semua kaum muslimin untuk lebih semangat lagi, lebih mendalami lagi tentang kandungan Al-Quran Al-Karim itu insyaallah. Sementara ini saja sebagai mukaddimah pada pertemuan yang pertama ini. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada kandungan tafsir surat Al-Fatihah insyaallah. Ya. Jadi pada malam ini, yaitu malam Jumat, kita masuk pada tanggal 9 Oktober ya. Ini pertemuan pertama pada 9 Oktober malam Jumat. Kita cukupkan sampai di sini dulu, dan saya mohon doanya selalu. Mohon maaf pada segala khilafan, kesalahan dan kekurangan. Dan kita saling mendoakan insyaallah satu sama lain dengan penuh ikhlas, dengan kalau bisa kalau kita mengenal namanya, kita mengenang nama itu, nama teman kita, nama sahabat-sahabat kita, keluarga kita doakan pada waktu-waktu yang kita ingat mereka di malam hari khususnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah di minggu depan kita akan jumpa lagi. Kita akan masuk pada tafsir suratul Fatihah yang akan kita membaca kitab Mukhtasarul Amsal. Sekali lagi bagi yang ingin membaca kitab ini dan ini memilikinya, saya siap untuk memfotokopinya. Silakan bisa berpesan kepada saya. Dan dari saya mohon maaf sekali lagi, mohon doanya selalu. Saya akhiri walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.